Karena nanti ya tiba-tiba tangannya akan muncul dari belakang dan bertanya, kamu mau menggunakan tisu berwarna merah atau biru? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, di malam Jumat ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita horor, yaitu kisah soal jenis-jenis hantu Korea. Ini banyak kali bawa request ini nih, sumpah aja. Dan by the way ini memang agak sedikit berbeda latarnya karena dia lagi di luar kota, lagi ada kerjaan. Gak usah beramai-ramai, gak usah salah fokus sama asap diffuser itu. Itu asap diffuser, Wak. Biar kalian terfokus aja sama muka akunnya kan. Nah jadi Wak, memang tidak hanya di Indonesia saja memiliki kepercayaan soal hantu dan makhluk-makhluk gaib. Di Korea juga, Wak. Di Korea sendiri juga dipengaruhi dengan kepercayaan seperti Shamanisme, Konfusianisme, dan Buddhisme yang menganut adanya kehidupan setelah kematian dan kepercayaan terhadap makhluk mitologi, Wak. Sama juga kayak kita kurang lebih. Selain makhluk mitologi yang dipercaya memiliki sifat baik dan sifat buruk, di sana juga hantu dipercaya sebagai perwujudan manusia yang sudah meninggal dengan alasan-alasan yang sama juga kayak kita, yang mengerikan, seperti dibunuh dan lain sebagainya. Roh-roh mereka ini juga diyakini oleh mereka akan bergentayangan karena masih nggak rela dengan kematiannya, Wak. Nah kalau di Indonesia kan jenis-jenis yang kita tahu apa sih? Kuntilanak, genderuwo, tuyul, poci, ya kan. Itu juga kan beragam lagi nih cerita-cerita di balik itu semua, tapi jenis-jenisnya kembali lagi ke yang tadi yang aku sebutkan tadi. Nggak usah disebutkan sering-sering, seram. Nah di Korea juga ada nih beberapa jenis-jenis hantu, Wak. Apa-apa aja, check it out. Yang pertama, Guishin. Nah, jadi Guishin ini adalah hantu atau roh yang dulunya adalah seseorang yang sudah meninggal, tapi sosoknya ini tidak berubah menjadi sosok monster yang mengerikan atau makhluk yang memiliki bentuk aneh, Wak. Mereka meyakini bahwa ketika seseorang meninggal, tetapi tidak sempat menyelesaikan keinginan besarnya, seperti balas dendam atau tinggal lebih lama bersama keluarga yang mereka cintai, roh mereka ini dipercaya akan bergentayangan di bumi untuk menyelesaikan keinginan mereka ini, Wak. Nah, roh-roh inilah yang disebut oleh mereka sebagai Guishin. Orang-orang yang menjadi Guishin ini tidak bergantung oleh apa yang mereka perbuat selama mereka masih hidup, Wak. Contohnya nih, seseorang yang berhati lembut dan selalu berbuat kebaikan dapat menjadi Guishin ketika mereka pun memiliki urusan yang belum diselesaikan. Begitu juga dengan orang yang jahat masa hidupnya, Wak. Mereka pun akan menjadi Guishin juga. Dan juga orang-orang yang meninggal secara tragis jadi Guishin juga. Nah terus kalau misalnya mereka ini sudah menyelesaikan keinginannya, Guishin ini akan kembali ke alam kubur. Tapi untuk Guishin yang memiliki kekuatan, karena mampu mengendalikan dan memperkuat rohnya, mereka dapat kembali ke dunia setelah kembali dari dalam kubur, Wak. Jadi kayak mati suri gitu. Guishin ini dapat dijumpai di banyak tempat, Wak. Tetapi dia ini paling sering menampakkan diri di kuburan, hutan, gedung, rumah, dan sekolah yang sudah lama ditinggalkan. Dalam cerita yang paling banyak dituturkan orang tua ke anaknya, kebanyakan Guishin ini adalah orang yang meninggal karena masih memiliki dendam terhadap keluarganya. Contoh, korban perselingkuhan, dan yang pasti korban pembunuhan, Wak. Karakteristik mereka ini dicirikan dengan sosok yang transparan dan melayang-layang di udara. Kalau Guishin perempuan biasanya memakai hanbok putih, yaitu pakaian adat Korea yang selalu digunakan pada saat meninggal. Mereka memiliki rambut yang sangat hitam dan panjang dan terkadang tidak memiliki muka, Wak. Nah kalau Guishin laki-laki jarang ditemukan, Wak. Dan kalaupun ditemukan biasanya dia ini tampil menggunakan pakaian terakhir kalinya ketika dia meninggal. Nah para Guishin ini biasanya sering menampakkan diri mereka dengan berdiri tegak melayang-layang, dibarengi oleh kabut tipis sambil menghadap mereka yang melihatnya. Mereka juga dapat menampakkan diri di foto, video, mimpi, pantulan cermin maupun kaca. Mereka ini juga memiliki kemampuan untuk menggerak-gerakkan barang, menarik benda-benda fisik seperti baju, menaik turunkan pencahayaan peralatan elektronik seperti handphone contohnya, dan juga biasanya suka menggeser-geserkan barang dengan tujuan ingin mengganggu orang tersebut. Aura yang mereka keluarkan seperti aura seram, dingin, dan hembusan angin yang halus, Wak. Hal ini juga cukup membuat banyak orang merinding. Guishin juga memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Mereka yang terfokus terhadap urusannya biasanya tidak akan mengganggu orang-orang. Dia akan fokus kepada orang yang memang dia anggap belum selesai urusannya, Wak. Tapi ada juga Guishin yang punya niat jahat nih. Dia senang mencelakai orang-orang yang tidak bersalah. Nah Guishin yang punya niat jahat ini diyakini merupakan mereka-mereka yang pada masa hidupnya ini suka menjahili, bahkan juga memiliki keinginan untuk membunuh orang-orang, Wak. Yang pertama tuh. Yang kedua, Ceksin.
Ceksin ini adalah hantu perempuan yang berambut panjang dan konon katanya sosok Cekskin ini adalah salah satu hantu yang paling menyeramkan di Korea Selatan. Karena hantu wanita tersebut adalah hantu penunggu toilet. Kadang dia ini juga disebut sebagai Hwajangsil Guishin yang artinya hantu toilet. Dan diceritakan juga bahwa Ceksin ini memiliki kebiasaan menghitung sehelai demi helai rambutnya untuk membuang waktunya. Tampilannya ini berupa wanita dengan rambut yang sangat panjang, warna hitam, dan juga dia ini berbau seperti bau toilet. Ya iyalah bau toilet, orang penunggunya di toilet kok. Dan mitosnya Cekskin ini akan mencelakai orang-orang yang tingkah lakunya tidak sopan selama ada di toilet. Kelakuan ini bisa membuat Ceksin marah dan bisa menjadi pemicu tindakan dari hantu ini. Menurut masyarakat Korea, hantu Cekskin ini berbahaya loh. Karena dia ini sering mengganggu anak-anak yang mau masuk dalam toilet. Dia biasanya menjerat korbannya ini dengan rambut panjangnya, kemudian menjatuhkan mereka ke lubang toilet. Sementara ketika dia ini mengganggu orang dewasa, Cekskin ini biasanya akan muncul ketika mereka ingin menggunakan tisu toilet. Karena nanti ya tiba-tiba tangannya akan muncul dari belakang dan bertanya, "Kamu mau menggunakan tisu berwarna merah atau biru?" Katanya gitu, orang lagi duduk di toilet, tiba-tiba ada ya Cekskin ini. Nah katanya nih kalau misalnya si korbannya ini menjawab pertanyaan si Cekskin, salah satu warna yang ditawarkannya itu korban itu akan meninggal seketika. Maka dari itu orang Korea percaya dengan menjawab, "Aku tidak memakai tisu Cekskin, makasih." Jawaban itu akan menyelamatkan diri mereka dari ancaman si Cekskin ini. Dan dalam kebudayaan orang Jeju, kepulauan di Korea Selatan tuh, dulunya Cekskin ini merupakan seorang wanita yang bernama Noel Jade. Nah, jadi Noel Jade ini merupakan anak perempuan dari pemilik penginapan di sebuah kampung bernama Odong. Nah, Noel Jade ini memiliki sifat yang jahat, karena dia ini suka menipu para penginap yang ingin menginap di tempatnya itu. Suatu hari dia ini berhasil menipu tamunya yang bernama Nam Senbi yang lagi nginap di tempatnya itu, Pada saat menginap di sana, Nam Senbi ini diberi makan beras keras yang membuatnya menjadi buta, Nggak cuma itu aja, si Noel Jade ini ingin merampas kekayaan Nam Senbi karena dia berpikir bahwa laki-laki itu berasal dari keluarga kaya raya. Tapi aksinya gagal, karena setelah istri dan 6 anaknya Nam Senbi ini tidak tertipu dengan perilaku nahannya si Noel Jade tadi, si Noel ini pun langsung dimarah-marahin kan sama si istri Nam Senbi tadi. Ini pasti kau menipu keluarga kami kan? Aku udah pernah dengar cerita nggak enak soal penginapan kau ini. Kau pikir kau bisa nipuin kami? Enggak. Takut Noel Jade itu, drop dia langsung lah itu. Dia masuk ke toilet, digantungnya lah itu dirinya di toilet itu, Nah, kisah itu juga menjadi penguat masyarakat Korea bahwa hantu Cekskin ini sering mengincar anak-anak. Karena semasa hidupnya dia ini sudah kalah dengan anak-anaknya si Nam Senbi tadi. Dan untuk mengantisipasi gangguan dari Cekskin itu, orang Korea menyarankan untuk batuk sebanyak 3 kali sebelum masuk ke dalam toilet, Sebagai apa? Sebagai peringatan supaya Cekskin itu menyingkir, katanya gitu. Ada aja, batuk 3 kali dulu baru masuk. Oh ya siap, kamu masuk, aku pergi dulu, kata Cekskin. Enggak batuk, doa sebelum masuk kamar mandi itu. Yang ketiga, Chunyo Guisin dan Mongdal Guisin. Ada 2 nih, tapi satu jenis. Mereka sepasang. Nah, dalam legenda Korea, jika ada seorang gadis muda yang masih perawan meninggal dan merasa bahwa hidupnya ini sangat berat, roh dari wanita ini akan berubah menjadi Chunyo Guisin, yang artinya hantu perawan. Mereka dikabarkan sering menghantui keluarga maupun orang-orang yang pernah berhubungan dengan mereka, seperti kerabat, teman, dan sahabatnya. Chunyo Guisin ini biasanya selalu menampakkan diri dengan penampilan memiliki rambut yang sangat panjang dan berpakaian hanbok putih juga, Hantu ini memiliki wajah yang sangat pucat dengan mata yang berwarna hitam dan tetesan darah yang berjatuhan dari bibirnya. Mereka ini sering dilihat di toilet, sekolah, danau, kuburan, bahkan jalan-jalan gelap dari malam hari hingga matahari terbit, Karena hantu ini berkeinginan menikah sebelum meninggal, roh mereka ini dipercaya tidak akan sampai ke alam kubur karena masih belum menyelesaikan keinginannya itu, Dikabarkan katanya Chunyo Guisin ini suka mengutuk dan menghantui pasangan yang baru menikah,
Di Korea sebenarnya banyak orang yang percaya dengan hantu ini dan sering menyalahkan keluarga mereka yang dianggap tidak mampu merawat seorang anak perempuan dari penyakit ataupun kecelakaan yang menyebabkan kematian si anak perempuan ini, Wak. Film-film seperti The Virus dan Arang adalah contoh film yang menggambarkan sudut pandang orang Korea terhadap Chunyo Guisin ini, Wak. Nah, tadi pasangannya apa? Mondal Guisin. Nah, jika ada seseorang laki-laki yang meninggal pada saat dia ini masih perjaka, maka roh mereka ini akan menjadi Mondal Guisin ini, Wak. Hantu dari Mondal Guisin ini dipercaya tidak memiliki wajah, muka rata gitu, Wak. Dan orang yang menjadi Mondal Guisin ini semasa hidupnya adalah orang yang suka berbuat jahat dan sering mengutuk orang lain. Dan Mondal Guisin ini dibagi dua jenis lagi nih, Wak. Jenis pertama adalah Mondal Guisin yang semasa hidupnya merupakan seorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan, tetapi dia ini meninggal sebelum bisa berhasil mengungkapkan perusahaan mengungkapkan perusahaan. Aduh, mengungkapkan perasaannya maksud aku, Wak. Nah, mengungkapkan perusahaannya sebelum mengungkapkan perasaannya, Wak. Perasaan sebelum dia ini mengungkapkan perasaannya kepada wanita yang dicintai, dia meninggal gitu. Dan Mondal Guisin jenis ini akan menghantui si perempuan yang dia cintai itu bersama keluarga perempuan tersebut, Wak. Sementara jenis kedua adalah mereka yang meninggal setelah mendapatkan gelar sarjana, di mana hantu ini akan menghantui keluarganya sendiri karena dia ini tidak rela mati di saat masa terbaik mereka itu, Wak. Banyak keluarga sering menggunakan ritual seperti menggali kuburan dan memaku kembali peti mati keluarga mereka yang telah meninggal tersebut dengan pasak agar rohnya ini tidak dapat kabur dari alam kubur, Wak. Nah, itu tadi soal si Mondal Guisin yang satu lagi. Dan cara lain untuk menghentikan gangguan dari dua Guisin ini, mereka meyakini dengan cara memanggil shaman atau dukun yang kemudian akan apa, Wak? Akan menikahkan kedua hantu tersebut gitu. Jadi si Chunyo Guisin ini meninggal sebelum akhirnya dia menikah. Ada si Mondal yang juga meninggal sebelum dia ini berhasil mengutarakan perasaannya ini kepada pasangannya. Akhirnya kan sama-sama jomblo nih. Nah, nanti dikawinkan sama dukun, Wak, gitu. Mantap pula dukunnya ya. Yang keempat, hantu Jusung Saja. Kalau di Korea, Wak, Jusung Saja ini dipercaya sebagai malaikat maut. Mereka mempercayai sosok ini bertugas untuk mengantarkan roh-roh orang jahat ke neraka untuk dihukum. Jusung Saja ini biasanya bergentayangan menggunakan pakaian adat laki-laki Korea yang panjang dan berwarna hitam, Wak. Mereka ini juga dipercaya menggunakan topi adat Korea. Wajah mereka ini pucat pasi dengan mata yang berwarna merah dan lingkar hitam tebal di sekitar matanya. Dia ini juga memiliki hidung yang panjang menyerupai paruh burung gagak, Wak. Selain atribut-atribut di atas, penampakan wajah dan badannya ini selalu berubah-ubah, Wak. Saat menjemput arwah orang baik, dia akan menampakkan wajah yang elok, gagah, dengan senyum yang berseri-seri. Dengan penampakan itu, setiap arwah akan tahu bahwa wajah dari sosok tadi itu akan menggambarkan keselamatan untuk mereka. Nah, sebaliknya juga, Wak, kalau misalnya dia ini mau menjemput arwah orang-orang jahat, dia ini akan muncul dengan sosok yang sangat menyeramkan dan menakutkan. Sorotan matanya akan tajam dan gelap, serta gigi-giginya yang hitam, seolah memberitahu kepada arwah tersebut bahwa kamu akan celaka. Mereka yang dapat melihat Jusung Saja ini adalah mereka yang sudah mendekati ajalnya. Dia ini kayak, kalau misalnya kita Islam, Israel, kayak malaikat Israel gak sih? Bukan hantu dia ini. Tapi itu pula kepercayaan Korea ya kan, Wak? Yang terakhir, Gumiho. Bagi pecinta serial drama Korea, pasti sudah sangat tidak asing dengan penampakan hantu ini yang sering disebut-sebut oleh orang Korea dengan nama Gumiho. Gumiho ini adalah salah satu wujud dari tokoh hantu yang sering kali diangkat ceritanya ini ke dalam sebuah cerita film atau serial drama, Wak. Tentunya semua ini dikarenakan Gumiho adalah salah satu legenda yang paling terkenal di Korea. Menurut mitos dari orang-orang Korea, Gumiho ini merupakan sosok makhluk yang menampakkan wujudnya menjadi hantu yang menyeramkan atau juga menjadi siluman rubah yang juga sangat menyeramkan, Wak.
tidak hanya menampakkan diri dengan sosok yang menyeramkan, Gumiho ini juga sering menampakkan dirinya dengan wujud wanita yang sangat cantik untuk menggoda kaum pria, Wak. Salah satu yang menyeramkan dari kemunculan hantu Gumiho ini adalah dia ini akan membuat korbannya mati dengan cara mengambil hati dan jantungnya, yang kebanyakan korbannya ini adalah kaum laki-laki yang dia incar, Wak. Menurut cerita, Gumiho ini ada di pegunungan. Mereka ini biasanya berubah menjadi wanita cantik yang menawarkan tempat menginap untuk laki-laki yang sedang tersesat atau sedang berjalan di gunung. Setelah korban terpikat dan tertidur di tempatnya, Gumiho akan langsung merobek tubuh korbannya dan kemudian akan memakan hati si korban. Hati adalah bagian yang paling disukai oleh Gumiho ini, Wan. Cerita pertama mengenai Gumiho ini adalah sebuah kisah soal rubah putih dan seorang biksu. Dahulu kala katanya di sebuah kuil, ada seorang biksu yang memelihara rubah putih yang ikut dengannya pada saat biksu ini masih muda, Wan. Ketika sang biksu sudah mulai menua, dia mengurung si rubah putih ini dengan maksud agar rubah putih ini tidak dicelakai orang lain. Suatu hari datanglah pemuda dan teman-temannya ke kuil itu untuk berdoa, Wan. Di saat mereka hendak pulang, hujan datang. Mereka terjebak sehingga memaksa mereka untuk bermalam di kuil itu. Biksu ini pun mengizinkan asalkan mereka jangan pernah masuk ke ruangan terlarang yang ada di situ. Tempat terlarang itu adalah tempat Gumiho berada, Wak. Nah, salah seorang pemuda yang ada di rombongan mereka itu tidak memperdulikan kata-kata si biksu. Hingga akhirnya dia ini melihat sebuah pintu yang dilarang oleh si biksu ini mengeluarkan sinar yang memancar. Dengan penasaran, si laki-laki ini langsung mendekati pintu itu dan membukanya. Dan setelah dibukanya, Wak, dia tengoklah itu ada wanita yang cantik kali. Menggunakan baju warna putih, rambutnya panjang, tapi memiliki ekor 9 berwarna putih yang juga memancarkan sinar berwarna biru. Laki-laki tersebut kemudian pingsan, lalu dia ini langsung dibawa oleh si Gumiho ini untuk bisa memakan hati dan jantungnya. Dan hal ini dilakukan Gumiho untuk dia dapat kabur dari kuil dan menjadi manusia secara utuh, Wak. Nah, jadi itu tadi beberapa jenis-jenis hantu Korea. Gimana menurut kalian? Dari beberapa yang aku sebutkan tadi, mana yang menurut kalian sangat menyeramkan? Atau sebenarnya semua biasa aja? Lebih seram di Indonesia lagi, Wak. Wah, kita nggak tahu, Wak. Coba kalau kalian ke Korea, sama juga seramnya itu pasti. Ini aja aku baca nggak seram juga. Tapi aku pengen denger nih, ada nggak Wak-Wak di sini yang sempat sekolah ke Korea, atau sempat juga berkunjung ke Korea, atau sempat juga tinggal di Korea? Apa tanggapan kalian soal jenis-jenis hantu yang ada di Korea? Dan sebutin juga jenis-jenis hantu Korea lainnya yang tidak aku sebutkan di sini, ya, Wak. Iya, aku penasaran. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.